Seiring berjalannya waktu, di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Awang Faruk Ishak dan Wakil Gubernur Haji Farid Wajdi, disampaikan visi Kaltim Bangkit 2013. Dalam upaya menjadikan Kaltim sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kalimantan Timur harus menjadi kawasan yang aman, demokratis, damai, dan memiliki pemerintah yang baik, kuat secara ekonomi, serta SDM yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. Tibalah saatnya saat sekarang ini kita telah sampai pada tahun terakhir dari tahapan pembangunan jangka menengah setelah kita 4 tahun melaksanakan pembangunan di Kalimantan Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2009-2013 ditetapkan slogan pembangunan yaitu Membangun Kaltim untuk Semua, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa membedakan ras, suku, agama, partai politik, dan sebagainya. Isu strategis yang dihadapi Kaltim pada saat mengawali memimpin bumi etam ini yaitu kemandirian dan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses permodalan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, degradasi mutu lingkungan, daya saing dan iklim investasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, infrastruktur, pembangunan perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal. 4 tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2009-2013 sampai bulan Desember 2012 adalah gambaran objektif atas langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, indikator makro pembangunan PDRB Kaltim tahun 2011 menduduki posisi ke-6 nasional. Pertumbuhan ekonomi Kaltim juga terus meningkat selama 4 tahun terakhir. PDRB Kaltim per kapita tahun 2011 sebesar 105,85 juta, menempati peringkat pertama tertinggi nasional. Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Terjadi kenaikan kontribusi ekspor Kaltim secara nasional, yaitu sebesar 37,97 miliar US dollar tahun 2011, naik 51,15% dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 25,12 miliar US dollar. Hasil studi Competitiveness of Indonesia Province menempatkan Kalimantan Timur menduduki peringkat ketiga setelah DKI dan Jawa Timur. Untuk membangun kemandirian fiskal, pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan terobosan peningkatan PAD. Tahun 2011 menempati urutan ketiga tertinggi nasional setelah DKI dan Jawa Timur. Diisi pengelolaan keuangan daerah Kaltim pada tahun 2011 dinilai wajar dengan pengecualian atau WDP oleh BPK RI. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten atau kota telah mendapat prasasti dan pengakuan dari BKPM Pusat. Program penataan administrasi kependudukan pada tahun 2011 dan 2012 telah melaksanakan perekaman dalam 2 tahap. Data pencapaian KTP hingga 87,21%, sehingga Kaltim memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jumlah penduduk di Kalimantan Timur yang semakin meningkat, di mana kita ketahui tingkat pertumbuhan penduduk kita 3,81%, tertinggi setelah Papua dan Riau, dan didominasi pertumbuhan migran 2,19%. Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau LPSE pada tahun 2009 dibentuk secara elektronik atau e-procurement dan sampai saat ini telah dilaksanakan di hampir seluruh Kaltim. Bidang pekerjaan konstruksi dan konsultasi di Dinas Pekerjaan Umum. Pelayanan pajak kendaraan elektronik atau Samsat Online di-launching pada tahun 2009 dan telah berjalan dengan baik di 14 kabupaten atau kota. Birokrasi bidang kepegawaian dititik beratkan pada upaya mereformasi sistem administrasi dan pelayanan kepegawaian agar lebih efisien,
efektif, dan produktif melalui penerapan kartu PNS elektronik. Kalimantan Timur dinilai Kemenpan RB menjadi provinsi terbaik yang telah menerapkan sistem KPE secara online. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau SIPPD tahun 2010. SIPPD diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIMDA dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pembangunan atau SIMONEV, serta Sistem Monitoring Data Spasial atau SIMODAS. Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diaudit dan mendapatkan sertifikat ISO 9001 tahun 2008. Penghargaan dari Kementerian PAN berupa Piagam Madya Citra Pelayanan Prima tahun 2010 kepada Inovasi Pelayanan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Meningkatnya pelayanan publik dalam hal akses informasi melalui mobil pelayanan internet. Dalam bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, tercatat ada kenaikan dan penurunan kasus di Kalimantan Timur. Dalam bidang hukum dan demokrasi, terjadi kemajuan yang cukup signifikan dari masyarakat Kalimantan Timur, di mana nilai indeks demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur meningkat. Bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan umum dan publik yang baik, dan juga bagaimana kami bisa meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kesempatan kerja di Kaltim meningkat dari tahun ke tahun, diantaranya karena adanya peningkatan infrastruktur. Layanan publik dilaksanakan melalui online dan job market fair atau JMF. Pro pengurangan kemiskinan atau Pro Poverty Eradication. Angka IPM sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mengalami peningkatan. Kalimantan Timur hingga saat ini berada di peringkat kelima nasional. Persentase penduduk miskin selama 4 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin sebesar 7,86%, menurun pada tahun 2010 sebesar 7,66%, tahun 2011 menurun 6,77%, dan tahun 2012 turun menjadi 6,68%, melampaui target RPJMD Kaltim tahun 2013 sebesar 7% dan RPJM Nasional tahun 2014 sebesar 8-10%. Bahkan melampaui target Millennium Development Goals 2015 sebesar 7,5%. Di samping keberhasilan tersebut, masih ada sasaran pembangunan yang belum tercapai. Untuk melihat secara lengkap capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur dan permasalahan yang dihadapi, disampaikan berdasarkan 3 agenda utama pembangunan. Situasi tersebut hanya mungkin kalau inflasi terkendali, investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi atau engine of growth mengalir deras di daerah kita dan didukung dengan kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai. Fenomena pembangunan tersebut menuntut kita untuk mengutamakan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan industri. Dalam 2 tahun pertama, pembangunan diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah, serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Tahun 2013 adalah tahun terakhir dari tahapan pembangunan jangka menengah di Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Awang Faruk Ishak dan Wakil Gubernur Haji Farid Wajdi. Keduanya mengemban amanah rakyat, melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Kaltim. Tugasnya adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan membantu pelayanan umum dan publik yang baik dan meningkatkan daya saing daerah. Ada 4 strategi yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan pembangunan di Kaltim yang selama ini telah dilaksanakan dengan baik, yaitu 1. Pro pertumbuhan, 2. Pro lapangan kerja atau pro job, 3. Pro pengurangan kemiskinan atau pro poverty, 4. Pro melestarikan lingkungan hidup. Keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan adalah diukur dari 4 strategi itu. Pembangunan infrastruktur memang menjadi aspek penting bagi Kaltim. Aspek ini berkaitan dengan pembangunan sumber daya alam perkebunan, pertanian, dan agroindustri.
Di samping hasil tanaman perkebunan, Kaltim juga berhasil mewujudkan program ketahanan pangan dan lumbung energi nasional melalui pengembangan food estate dan rice estate di kawasan Delta Kayan. Dalam bidang pendidikan dilaksanakan peningkatan kompetensi para pendidik, kebijakan wajib belajar 12 tahun, dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Begitu juga di bidang pendidikan. Alhamdulillah pendidikan kita saat sekarang ini dinilai masuk di dalam papan atas secara nasional. Keberhasilan kita dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun diakui secara nasional. Dan insya Allah tahun 2014 kita termasuk salah satu provinsi yang telah berhasil melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Di bidang kesehatan dilaksanakan upaya peningkatan 3 rumah sakit daerah melalui peningkatan tenaga dokter dan paramedis, peralatan, dan perlengkapan rumah sakit. Rumah sakit Wahab Syahrani tengah diperjuangkan menjadi tipe A. Demikian pula rumah sakit di Balikpapan dan Tarakan untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit prima berkelas dunia. Termasuk upaya melaksanakan puskesmas 24 jam di Kaltim. Pelayanan publik dan sosial kemasyarakatan di Kaltim berkembang dengan baik. Kaltim juga memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar. Salah satunya adalah Kepulauan Derawan. Surga dunia tropis ini adalah gugusan eksotis dari lebih kurang 31 pulau di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kawasan kepulauan ini akan diselenggarakan Festival Derawan, suatu kegiatan wisata yang akan menjadi lokomotif ekonomi daerah. Proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI di Kalimantan Timur diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balikpapan dengan peresmian Pelabuhan Peti Kemas Karyangau dan peresmian Bandar Udara Kalimarau di Kabupaten Berau. Sejarah telah membuktikan 8 tahun kemudian tidak lagi menjadi the sleeping giant, tetapi Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur, sekarang berlari makin kencang. Proyek yang di groundbreaking atau sedang dalam proses pembangunannya di Kaltim ini adalah proyek pembangunan pabrik pupuk Kaltim 5 di Bontang, proyek pengembangan Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan, proyek pembangunan Bandara Samarinda Baru di Samarinda, pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional Maloy di Kutai Timur, pembangunan jembatan kembar Sungai Mahakam di Samarinda. Mari kita bangun masyarakat Kalimantan Timur yang berkeadilan, yang demokratis, dan kesejahteraannya semakin meningkat. Program pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim diarahkan untuk kesejahteraan warga Kaltim. Pembangunan Kaltim adalah dari kita untuk kita semua. Visi Kaltim Bangkit 2013 yang lebih menekankan kesejahteraan, kenyamanan, dan keadilan warga Kaltim dapat segera diwujudkan.